Di sebuah taman laut yang indah, hidup berbagai macam satwa laut, tapi sepertinya mereka menjadi tertekan dan ketakutan. Ikan-ikan, udang, dan kepiting juga selalu membicarakan si Okto gurita raksasa di laut indah ini yang selalu mengajak duel kepada siapapun. Okto Raja Gurita yang makin sombong setelah bisa mengalahkan Saki si ikan hiu penguasa lautan. Setelah bisa mengalahkan Saki, Okto makin merajalela. Okto terus-terusan berkoar dan menantang siapa saja yang ditemuinya. Tentu saja ikan-ikan kecil dan lemah, mereka pada lari ketakutan. Okto terus pergi kemana saja, terus mencari lawan tanding. Dan suatu saat, Okto bertemu dengan Teddy si ikan pari. Okto mengajak latihan tanding, tapi Teddy ikan pari menolaknya karena si Okto meledek terus. Akhirnya Teddy si ikan pari pun terbawa emosi dan mau melakukan duel dengan si Okto. Pertarungannya cukup sengit, mereka saling lilit, saling kait, dan pertarungan ini sangat sengit dan lama. Tapi sayangnya si Teddy ikan pari kena pukul si Okto. Akhirnya si Teddy pun menyerah. Teddy merasa kesakitan sekali setelah dipukul tentakel si Okto. Akhirnya Teddy pun pergi menjauh. Setelah Teddy pergi meninggalkan Okto, Okto pun terus-terusan berbicara kalau dialah penguasa lautan, dialah yang terkuat di lautan. Karena tidak ada yang bisa menandingi kekuatan si Okto. Tiba-tiba ada ikan kecil coklat datang. Dia ingin menghentikan kesombongan si Okto. Karena badannya kecil, dia pun mengajak teman-temannya untuk menyerang si Okto gurita raksasa. Akhirnya ikan-ikan kecil pun datang bersama temannya. Tetapi si Okto memang bukan tandingan ikan-ikan ini. Akhirnya ikan-ikan ini pun kalah hanya dalam sekali hitungan. Dan ikan-ikan kecil ini pun mengakui kekuatan dan kehebatan si Okto gurita raksasa. Okto pun tertawa-tawa sambil ngeledekin si ikan kecil. Karena memang kenyataannya si Okto lebih kuat dan lebih berbahaya dari ikan kecil ini. Si ikan kecil ini pun hanya tertunduk lesu. Tetapi tiba-tiba datang si Iwan ikan cucut. Si ikan cucut ini pun menjadi panas dan sewot hatinya melihat si Okto selalu menindas binatang-binatang yang ada di laut ini. Si cucut pun berusaha ingin bertanding dengan si Okto. Si Okto cuma ketawa-ketawa, tapi akhirnya mereka pun bertanding, saling pukul, saling lilit, dan saling jepret. Dan tiba-tiba saat si Okto terdesak, si Okto mengeluarkan senjata ampuhnya, yaitu senjata tinta. Akhirnya si Iwan pun jadi tersesat karena gelap. Dan si Iwan pun ikan cucut ini kalah dan menyerah. Okto pun mentertawakan si Iwan dan sambil terus berkoar kalau dialah sang raja penguasa lautan. Dia tidak sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Tiba-tiba Okto bertemu dengan si bulu babi. Si bulu babi berkata, "Masa iya sih kamu jadi penguasa yang tidak terkalahkan?" Si Okto berasa
Sebel juga melihat si bulu babi yang kecil petantang petenteng berani ngomong sama si Okto. Akhirnya si Okto pun mengajak latihan tanding. Si bulu babi menyanggupinya. Mereka akhirnya terus berduel sambil saling ledek. Tetapi dengan gesitnya si bulu babi tidak pernah terpukul. Malah si bulu babi meledek terus si Okto, membuat si Okto menjadi emosi. Saat emosi inilah kelemahan si Okto. Akhirnya si bulu babi mencari akal bagaimana dia supaya lebih gesit dari si Okto. Dia pindah ke belakang, meloncat ke belakang saat si Okto menyemburkan tinta. Si bulu babi pindah ke belakang dan menusuk kepala si Okto bagian belakang. Si Okto pun menjerit kesakitan karena dia merasa sakit, pegel, seperti tersetrum. Si Okto pun menjerit-jerit meminta ampun. Setelah itu, si Okto pun jadi tersadar. Dalam keadaan kesakitan, lemas, dan malu, si Okto pun mengakui kehebatan si bulu babi. Guys, jangan lupa like dan subscribe ya. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin ya. Makasih. Okto merasa keheranan dan bertanya kepada si bulu babi kenapa bisa mengalahkan dia. Si bulu babi bisa menjatuhkan si Okto karena dia bersikap tenang dan tidak meremehkan lawan.